Dahulu kala, di daerah yang sekarang disebut Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda jomblo bernama Toba. Pemuda ini hidup sebatang kara dan cukup miskin. Setiap hari dia bertani untuk memenuhi kebutuhannya. Dan ketika dia memiliki waktu senggang, dia pergi memancing untuk mencari lauk. Suatu hari, Toba berniat untuk memancing di sungai untuk mencari lauk. Dia pun pergi membawa kail menuju sungai. Namun sepertinya hari itu dia sedang kurang beruntung. Karena sudah lama dia menunggu, belum ada satu ikan yang memakan umpannya. Dia hampir saja putus asa dan akan pulang. Namun tiba-tiba dia merasakan tarikan yang kuat pada pancingnya. Umpannya disambar ikan. Wah, akhirnya aku dapat ikan juga rupanya. Haha, besar sekali kan ini. Toba memekik riang. Ikan itu memiliki sisik yang indah. Bahkan dia belum pernah melihat ikan seindah itu sebelumnya. Dengan hati senang, si Toba pulang ke rumahnya. Dia membayangkan betapa lezatnya ikan itu nanti ketika dipanggang. Setelah sampai rumah, si Toba menaruh ikan itu di dapur. Namun karena kayu bakarnya habis, dia pergi mencari kayu bakar dulu di hutan di dekat rumahnya. Namun si Toba menjadi sangat terkejut sekembalinya dari mencari kayu bakar. Karena ikan yang tadi dia taruh di meja dapur, kini sudah tak ada lagi, berganti menjadi beberapa keping uang emas. Tentu saja si Toba sangat terkejut sekaligus senang karena uang emas yang dia temukan. Sebaiknya ku simpan uang ini di kamar sebelum tetangga ada yang tahu. Namun lagi-lagi hal yang aneh membuat si Toba terkejut. Karena ketika dia membuka pintu kamar, dia melihat ada seorang perempuan yang sangat cantik tengah duduk di tempat tidurnya. Hei, siapa kau ini? Mengapa ada di kamarku? Toba bertanya dengan gugup. Melihat si Toba yang kebingungan, si wanita itu lalu menghampirinya. Dia menceritakan bahwa sesungguhnya dia adalah jelmaan dari ikan yang dia tangkap. Hai abang, aku adalah ikan yang kau tangkap. Jangan takut abang, sesungguhnya aku adalah Dewi Kahyangan yang dikutuk jadi ikan oleh penyihir jahat. Lalu, kenapa kau bisa menjadi manusia? Itu semua karena kau telah membebaskanku dan mengeluarkanku dari sungai. Abang, bolehkah aku tinggal di sini bersamamu? Toba tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia jatuh hati pada ikan yang telah menjelma menjadi putri cantik. Baiklah, kalau kau mau tinggal di sini, ada syaratnya. Apa syaratnya, Bang? Kau harus menikah denganku. Kalau begitu, aku juga punya syarat. Apa itu? Kau tidak boleh mengungkit-ungkit masa laluku sebagai ikan. Bagaimana? Baiklah. Oke. Deal. Kemudian, mereka menikah dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Samosir. Pada suatu hari, ikan cantik meminta Samosir mengantarkan bekal makan siang untuk Toba yang sedang di sawah. Samosir pun mengantarkan dengan setengah hati karena ia sedang asyik bermain. Tiba-tiba di tengah jalan, Itu ada teman-teman sedang bermain. Lebih baik aku main dulu sebentar. Tunggu aku. setelah lelah bermain, Samosir pun lapar dan memakan bekal yang seharusnya ia antarkan untuk ayahnya. Setelah tersisa sedikit, ia baru tersadar. Ya ampun, aku
Aku harusnya mengantarkan ini untuk Amang. Aku harus bergegas. Dia langsung pergi menemui ayahnya. Namun, betapa terkejutnya si Toba karena bekal yang diberikan padanya hanya berupa sisa. Kau kemana aja, Sir? Abang sudah lelah dan lapar. Lalu, kenapa nasinya tinggal sedikit? Toba sangat marah dan membentak Samosir. Maaf, Amang. Tadi aku main dulu dan lapar. Jadi ku makan itu, Amang. Samosir menjawab dengan Apa? gugup. Dasar anak kurang ajar. Anak tidak tahu diuntung kau. Dasar anak itu. Toba yang tengah kalap melontarkan kata-kata kasar kepada Samosir, dan bahkan ia lupa akan janjinya dengan menyebut masa lalu istrinya itu. Mendengar itu, Samosir langsung menangis dan lari menemui ibunya di rumah dan menceritakan semuanya. Mendengar penjelasan anaknya, ibunya merasa kecewa karena ternyata janji yang dibuat telah dilanggar. Nah, sudahlah, kau jangan menangis lagi. Cepat pergi ke bukit dan panjat pohon yang paling tinggi di sana. Samosir langsung menghentikan tangisnya dan bertanya dengan terheran-heran. Ada apa rupanya, Inang? Sudah, cepat, tidak ada waktu lagi. Toba pun yang baru sampai rumah langsung minta maaf kepada istrinya karena sadar telah berbuat salah. Iya, maafkanlah Abang. Tadi Abang sangat kesal sekali. Sudah, tidak kusangka abang tega mengungkit masa laluku. Atas nama penduduk langit, abang tidak akan bisa lagi menemuiku. Ikan cantik pun berlari menuju sungai dan melompat. Seketika itu juga ia berubah menjadi ikan yang sangat besar dan guntur serta hujan lebat mengiringi hingga desa itu tergenangi air yang sangat banyak menjelma menjadi sebuah danau yang kemudian dikenal dengan nama Danau Toba. Semua tenggelam, hanya menyisakan secuil puncak bukit di tengah yang kini nampak seperti pulau kecil dan kini disebut dengan Pulau Samosir. Begitulah teman-teman, dongeng, legenda, asal-muasal Danau Toba dan Pulau Samosir yang berada di Sumatera Utara. Selamat tidur ya. Serbuk Ibu Peri mau terbang dulu ke tempat yang lain. Sampai jumpa di legenda ataupun dongeng selanjutnya. See you.